publikasi di Q1 juga itu tidak mudah. Itu butuh dana minimal 30-an juta untuk satu kali publikasi. Nah, itu yang menjadi privilege bagi mahasiswa PMDSU karena kita mendapat dukungan dana. Apakah ada tips atau strategi yang bisa kakak bagikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa ini? Ya, yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nalar, selamat datang di podcast Nalar, ruang di mana kita berbagi cerita dan gagasan yang mengajak kita untuk melihat berbagai peluang dan juga inspirasi dari beragam perspektif. Saya, Sultan Abdul Bimantara, akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga strategis, khususnya di dunia akademik, yaitu beasiswa PMDSU, Pendidikan Magister menuju Dokter untuk Sarjana Unggulan. Jadi, program ini merupakan salah satu jalur percepatan bagi mahasiswa sarjana berprestasi di Indonesia untuk melanjutkan studinya ke jenjang magister hingga dokter secara terintegrasi. Nah, pada program ini, mahasiswa juga akan dituntut untuk ikut terlibat aktif dalam penelitian, yang dimana nantinya akan dibimbing oleh promotor yang berkualitas, yang memiliki rekam jejak yang tentunya tidak bisa kita anggap remeh. Nah, pada kesempatan ini, tentu akan lebih menarik jika diskusi kita tidak hanya melihat dari sisi konsepnya, tetapi juga dari pengalaman langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di samping saya telah ada Kak Fadil. Beliau merupakan seorang alumni Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar, sekaligus penerima beasiswa PMDSU. Halo Kak Fadil, bagaimana kabarnya Kak? Baik. Terima kasih Kak telah hadir di podcast Nalar pada episode kali ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin Kakak bisa menyapa teman-teman yang ada di luar sana dan juga bisa memperkenalkan diri terkait latar pendidikan Kakak itu apa, bagaimana pengalamannya selama kuliah, hingga sedikit spoiler, bagaimana Kakak bisa menjadi penerima beasiswa ini. Silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nalar. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfatli, akrab dipanggil Fatli. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Negeri Makassar, kemudian lanjut di Institut Teknologi 10 November Surabaya di tahun 2023 sampai saat ini. Nah, kemarin di Penalaran saya merupakan angkatan ke-23 dan sempat menjadi pengurus di bidang atau divisi pendidikan dan pelatihan 2 periode kemarin untuk selanjutnya menyelesaikan perkuliahan di tahun 2023. Nah, untuk bagaimana pengalaman saya selama menjalani perkuliahan di S1 kemarin, ya mungkin sama dengan mahasiswa pada umumnya, menjalani organisasi dan juga menjalani perkuliahan itu sangat berat, tapi yang mau saya bilang adalah bahwa kesempatan itu lahir ketika kesiapan diri kita ada dan juga waktu yang tepat. Nah, kemarin setelah saya menyelesaikan kepengurusan di LPM Penalaran UNM sebagai Kadifdiklat, saya berambisi untuk menyelesaikan perkuliahan dengan cepat mungkin. Nah, saya menjalani proposal penelitian di akhir tahun 2022, kemudian 2 minggu kemudian saya menyelesaikan seminar hasil. Nah, dalam waktu 2 minggu itu saya menyelesaikan perkuliahan S1 saya di akhir tahun 2022 dan alhamdulillah saya wisuda di tahun 2023. Nah, kemudian saya lanjut ke persiapan untuk menghadapi S2 karena saya merupakan orang yang bercita-cita menjadi akademisi, maka saya harus mempersiapkan segala hal untuk bisa lanjut S2. Salah satunya saya mempersiapkan bahasa Inggris di Kediri saat itu. Nah, saya menjalani TOEFL dan alhamdulillah selesai TOEFL, kesempatan itu hadir. Namanya beasiswa PMDSU. Nah, saya menyelesaikan segala administrasi, berkas dan lain sebagainya di bulan April, kemudian saya daftar dan alhamdulillah saya bisa menjadi bagian atau awardee dari beasiswa ini. Nah, cukup berat proses yang saya lalui, termasuk dalam mempersiapkan
topik penelitian yang akan disarankan di S3 nanti, dan juga mempersiapkan promotor yang akan kita bersamai nanti. Mungkin segitu perkenalan saya. Baik, Kak. Jadi bisa dibilang perjalanan kakak ini tidak mudah ya. Sudah banyak proses yang perlu dilalui, dan itu tidak instan, tidak serta-merta kita sekali coba langsung jadi. Ya, betul. Nah, baik. Jadi saya yakin teman-teman di luar sana mungkin sudah sangat tertarik untuk kita bahas lebih dalam mengenai program beasiswa ini. Nah, mungkin saya bisa ke pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu. Ya, Nah, apa sebenarnya yang pertama kali memotivasi kakak untuk mendaftar program beasiswa ini? Nah, mungkin lanjut dari pertanyaan tadi. Iya. Sebagaimana keinginan saya untuk menjadi akademisi, khususnya pengajar di universitas, karena saya ingin membagikan apa yang saya telah dapatkan di perkuliahan. Saya ingin menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya melalui wadah ini. Nah, saya berpikir bahwa saat ini S1 itu dibilang tidak cukup untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, untuk itu saya berkeinginan untuk bisa memperbaiki kualitas diri terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang karir. Salah satunya mempersiapkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan hal itu tentunya perlu dukungan dana yang lebih, perlu bagaimana kemudian persiapan dari hal fisik dan mental. Untuk itu, beasiswa menjadi salah satu alasan saya supaya saya bisa mendapatkan mimpi itu. Nah, beasiswa juga ini sangat bermanfaat bagi saya ketika saya menjalani perkuliahan di S2 dan S3. Itu sangat membantu dalam hal sokongan dana, karena publikasi ataupun syarat kelulusan di S2 itu tidak mudah. Nah, butuh biaya yang berat, apalagi bagi saya yang belum mendapatkan pekerjaan atau belum ada bantuan dana yang diperoleh dari pihak manapun, sehingga itu sangat berat jika tidak dilalui tanpa beasiswa. Nah, makanya saya berinisiatif untuk mendaftar di beasiswa Pemdesu ini, karena juga kesempatan tersebut lahir, dan juga keinginan saya untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu mungkin yang menjadi alasan saya bisa mendaftarnya. Jadi bisa saya simpulkan, kakak mencoba peluang ini itu salah satunya untuk menggapai cita-cita. Ya, betul. Dan juga ada keterbatasan lainnya yang apabila kakak ingin melanjutkan studi dengan biaya sendiri itu agak berat ceritanya. Agak berat. Jadi kakak melihat program ini sebagai suatu peluang yang layak untuk dicoba seperti itu, Kak. Ya. Betul sekali. Nah, setelah motivasi itu ada, tentu kakak tidak langsung berada di tahap lolos. Masih banyak seleksi-seleksi, masih banyak proses-proses yang perlu dilalui. Nah, dari sekian panjang proses itu, menurut kakak bagian mana yang paling menantang dan bagaimana cara kakak untuk melewati fase itu? Ya, menurut saya dalam hal mempersiapkan beasiswa ini, yang paling menantang itu menentukan promotor yang kita tuju. Nah, karena di beasiswa ini, nah saya spill sedikit bahwa alur yang sangat ketat ini menyebabkan promotor yang terpilih itu promotor yang berkualitas, dan tidak sembarang mahasiswa pasti yang akan diterima oleh promotor tersebut. Nah, dalam hal beasiswa ini, pertama, seleksi dari PT perguruan tinggi yang akan mengajukan diri sebagai pelaksana program Pemdesu ini. Nah, itu juga diseleksi. Dan sampai saat ini baru ada 20 universitas di Indonesia yang bisa menyelenggarakan beasiswa ini. Nah, kemudian setelah proses penyeleksian PT perguruan tinggi, selanjutnya penyeleksian promotor atau dosen yang sudah bertaraf profesor untuk bisa menjadi promotor di beasiswa ini. Nah, itu juga butuh seleksi sehingga menghasilkan promotor yang dianggap mempunyai kapabilitas bisa menjalani program ini. Nah, baru kemudian mahasiswa. Nah, di antara promotor, tentunya juga promotor terbatas. Kemarin saya hanya 200 promotor, 200 profesor yang bisa menjadi promotor. Nah, tentu dari sekian mahasiswa yang melamar akan hanya diambil satu orang
Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri, kita memilih promotor yang mana, promotor itu sesuai dengan topik kita yang pertama, supaya kita nanti mudah dalam menjalani perkuliahan. Kemudian yang kedua, promotor yang sedikit peminat. Nah, itu kemudian strategi yang membuat saya kewalahan di awal dalam menentukan promotor. Nah, kebetulan saat itu dari pengalaman saya waktu itu, saya menjalani kursus di Kampung Inggris, dan kebetulan di Surabaya itu ada salah satu promotor di jurusan saya, statistik, dan saya memang minat untuk masuk di perguruan tinggi itu. Makanya saya memberanikan diri untuk dari Kampung Inggris ke Surabaya untuk bisa bertemu dengan promotor itu. Saya langsung menemui beliau dan alhamdulillah beliau respect dengan kedatangan saya, dan saat itu memang belum ada orang yang bertemu dengan beliau untuk menanyakan beasiswa ini. Baru hanya sekedar obrolan melalui via email dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat promotor ini yakin kepada saya untuk memilih saya sebagai mahasiswanya. Nah, saya juga tentu bertemu tidak langsung bertemu sekedarnya saja, tapi saya mempersiapkan diri bagaimana berkas yang saya persiapkan, ijazah dan lain sebagainya, nilai juga dilihat saat itu. Kemudian juga topik penelitian yang beliau tertarik dengan topik penelitian saya, bagaimana saya memilih topik penelitian yang sesuai dengan background penelitian beliau, dan alhamdulillah di situ rezeki terbuka. Nah, saya dapat lampu hijau ceritanya untuk kemudian saya melanjutkan masuk ke beasiswa itu, karena satu hal yang paling sulit dan itu yang paling menentukan ialah pemilihan promotor di awal. Baik. Mungkin itu ya. Jadi seleksi ini bukan hanya tentang kita sebagai mahasiswa, tapi juga ada faktor lain dari luar diri kita seperti Ya, dari kampus dan juga promotor, dari promotor. yang mana itu khususnya dia harus memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan Ya, topik penelitian kita. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi, Kak, mungkin saya bisa simpulkan bahwa yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan saja diri kita dulu. ya, Jadi ketika kesempatan itu ada, kita bisa langsung eksekusi dengan Ya. baik tentunya. Nah, saya rasa itu menarik sekali, Kak, bagi teman-teman di luar sana tentunya. Nah, dalam panjangnya proses itu yang kita lalui, pasti ada momen naik turun gitu. ya, betul. Tidak lancar terus. Nah, apakah kita pernah merasa ragu atau hampir menyerah ketika menjalani proses itu? Ya, selama ini ya saya dituntut banyak hal Ya. dalam menyelesaikan perkuliahan, utamanya dalam hal publikasi. Nah, syarat publikasi yang berat di PMDSU ini karena minimal 3 publikasi internasional yang terindeks Scopus. Nah, ini yang menjadi berat karena publikasi di jurnal, utamanya di akreditasi Scopus, jurnal yang telah berakreditasi Scopus, itu seleksi yang diterapkan sangat ketat, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ini tidak memiliki semangat dalam menulis, itu akan menjadi berat bagi kita karena tidak sesuai dengan passion kita. Nah, makanya passion menulis itu harus hadir dalam diri kita, utamanya saat menjalani perkuliahan di S1, supaya ketika kita lanjut di perkuliahan S2 ataupun S3 itu banyak tuntutan untuk menulis, utamanya menulis dalam artikel yang bisa dipublikasi ke jurnal. Nah, jurnal Scopus yang saya tuju kemarin itu membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan, mulai dari penulisan hingga pada publikasi. Dan banyak juga jurnal yang tolak apa yang telah saya tulis, dan tidak mudah bagi saya untuk bisa tembus di jurnal itu, sehingga saya membutuhkan waktu yang lama dan sempat down juga saat itu karena melihat tulisan saya yang terus saya perbarui tapi terus juga ditolak. Saya pusing, bahkan saya sempat ragu untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan waktu yang sempurna. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali percobaan, setelah saya mendapatkan ilmu baru dari promotor saya bisa tembus di Scopus, dan alhamdulillah kemarin tembus di Scopus Q1. Nah, itu yang menjadi privilege bagi mahasiswa PMDSU karena kita mendapat dukungan dana, karena publikasi di Q1 juga itu tidak mudah. Itu butuh dana minimal 30-an juta untuk satu kali publikasi.
Nah, saat ini saya publikasi sebanyak 6 ya sebagai penulis pertama atau corresponding dari total 23 artikel yang telah saya tulis. Mungkin itu. Oh, ya. Luar biasa sekali ya Kak perjalanannya. Jadi proses seleksi ini bukan cuma tentang kemampuan akademik, tapi juga ini terkait bagaimana kita konsisten terhadap proses yang kita jalani. Nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya menjadi bagian yang penting dalam membentuk identitas diri kita, khususnya sebagai seorang akademisi. Nah, dari seluruh pengalaman itu, saya ingin menggali lebih dalam dari sisi praktisnya. Nah, kira-kira apakah ada tips atau strategi yang bisa kakak bagikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa ini? Ya, yang pertama tadi yang sempat saya mention bahwa skill menulis perlu ada dalam diri kita sejak dini. Makanya kemarin di perkuliahan S1, karena background saya sebelum S1 itu tidak mengenal organisasi sama sekali, sehingga motivasi saya untuk bisa meneliti, untuk bisa bergabung dengan komunitas itu sangat kurang. Nah, saya memberanikan diri di S1 untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih melalui organisasi dan juga berbagai pelatihan. Nah, itu yang membuka mindset saya bahwa menulis, meneliti itu sangat penting. Utamanya saat masuk di LPM Penalaran, mungkin saya merupakan orang yang masuk karena coba-coba, ya bukan karena saya ingin menggali lebih dalam hal tulisan. Saya awalnya coba-coba, masuk kemudian di dalam saya belajar dan alhamdulillah passion itu muncul. Nah, bagaimana saya menulis jurnal saat itu bersama teman-teman di LPM Penalaran dan itu menjadi jurnal pertama saya. Nah, untuk kemudian saya ingin mencoba terus jurnal-jurnal yang bereputasi lebih tinggi lagi dan alhamdulillah itu yang membawa saya bisa masuk ke beasiswa ini. Jadi hal yang teman-teman perlu lakukan saat ini ialah temukan passion teman-teman. Nah, silahkan teman-teman kalau mau jadi akademisi, maka perbanyak passion tentang menulis. Karena kita masuk ke akademisi, yang dibutuhkan itu pasti bagaimana kita menyelesaikan artikel, membuat buku. Nah, itu kan tidak lepas dari kegiatan atau aktivitas menulis. Makanya jika ada wadah di S1 ataupun yang teman-teman jalani saat ini, untuk menyokong atau mendukung dalam hal menulis, silahkan masuk ke itu. Utamanya di Universitas Negeri Makassar ada LPM Penalaran UNM, silahkan teman-teman manfaatkan wadah itu. Karena kita tidak tahu ketika kita masuk di dalam wadah itu, ilmu baru apa yang kita akan dapatkan. Nah, awalnya juga saya tidak menyangka bahwa saya bisa mendapatkan skill menulis, dan karena saya memberanikan diri masuk di LPM Penalaran, maka skill itu bisa saya dapatkan. Jadi skill menulis ini sangat penting ya Kak. Skill dalam menulis yang pertama ya. Nah, tentunya dalam program ini ada tuntutan untuk publikasi ilmiah, sebagaimana yang Kakak tadi sebutkan. Ya. Nah, mencari topik riset itu tentunya bukan hal yang mudah. Nah, kalau dari Kakak sendiri, bagaimana Kakak bisa menemukan topik penelitian yang relevan dan juga memiliki kontribusi yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia? Nah, ya melanjut dari sebelumnya, pertama skill menulis. Nah, skill menulis ini tentunya butuh bahan, butuh bacaan apa yang akan kita tulis. Nah, sehingga skill menulis itu tidak bisa lahir ketika kita malas membaca. Itu yang perlu ditekankan. Nah, skill membaca ini juga sangat penting untuk mendukung tulisan yang kita tulis, sehingga tulisan yang kita buat itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, sama halnya dengan menemukan ide atau topik dalam sebuah penelitian. Skill membaca ini sangat digunakan untuk menemukan hal-hal baru yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Nah, itu yang kemudian saya tanamkan dalam diri saya, bahwa saya harus rajin membaca
utamanya topik-topik yang relevan dengan bidang keilmuan saya. Nah, saya membaca banyak artikel di jurnal, membaca di buku-buku yang sesuai dengan jurusan saya, dan saya menemukan topik itu, topik yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, itu yang menjadi topik penelitian saya kemarin yang saya ajukan di promotor saya, dan alhamdulillah beliau setuju dengan itu. Nah, kemudian ketika ide itu sudah lahir, maka skill menulis itu bisa berguna. Nah, dan tulisan yang kita buat pasti juga butuh referensi, butuh contoh dari penulisan lain, sehingga kita perlu mendalami tulisan-tulisan yang pernah terbit di jurnal atau artikel-artikel yang pernah terbit di jurnal bereputasi. Dan sehingga bahan bacaan kita tidak hanya bahan bacaan dari jurnal-jurnal yang notabene-nya belum bisa tembus di Scopus, tapi bahan bacaan kita itu jauh lebih tinggi bisa masuk ke itu. Supaya ketika kita menulis, apa yang kita tuangkan itu pasti tidak jauh dari apa yang kita baca. Mungkin itu dari saya. Jadi kuncinya jangan malas membaca ya kan? Jangan malas membaca. Karena dengan membaca wawasan kita bertambah. Wawasan kita bertambah tahu pasti. Bagaimana perkembangan penelitian yang ada di luar sana. Jadi itu yang menjadi kunci yang mendukung khususnya juga kemampuan kita dalam menulis pastinya. Karena ketika kita telah membaca pasti akan ada gap yang kita temukan bahwa sesuatu ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Nah, itu bisa menjadi ide untuk penelitian kita. Baik Kak. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas banyak hal yang sifatnya teknis dan juga strategis. Mulai dari persiapan, penulisan, membaca artikel untuk menemukan topik penelitian. Nah, saya ingin kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Nah, sebenarnya dalam program beasiswa ini, apa profil atau apa karakter dari seorang pendaftar yang dilihat oleh beasiswa ini yang menjadi tolak ukur penerimanya? Ya, seperti pada umumnya beasiswa yang ada di Indonesia, yang pertama syarat TOEFL. Hampir semua beasiswa memprioritaskan itu. Kemudian syarat rekomendasi dari kampus asal ataupun dari pembimbing waktu kita S1, dan juga yang paling penting ide atau topik penelitian yang akan kita usulkan. Nah, itu yang menjadi syarat bagi mahasiswa ketika ingin mendaftar beasiswa. Kemudian syarat lain yang dirasa perlu itu adalah prestasi dan juga capaian selama kita menjalani proses di perkuliahan S1. Nah, prestasi yang lahir itu tentu dipersiapkan sejak dini karena tidak mungkin langsung datang di saat itu, sehingga selama S1 penting bagi kita untuk bisa ambis dalam hal akademik dan juga organisasi. Karena pengalaman di organisasi juga sangat diperlukan ketika kita akan menjalani wawancara, utamanya pada beasiswa-beasiswa yang membutuhkan itu, dan juga skill bagaimana kita bisa menulis itu juga sangat penting di seleksi beasiswa. Biasanya disuruh buat esai ataupun proposal penelitian. Nah, khusus di Pemdesu itu semua diterapkan di beasiswa itu. Yang menjadi pembeda dengan beasiswa lain ialah rekomendasi promotor. Kita dari awal harus memiliki rekomendasi promotor yang akan kita lamar, karena tanpa rekomendasi itu kita dianggap belum punya promotor. Sehingga ketika seleksi nanti kita tidak tahu promotor mana yang akan terima kita. Nah, sehingga sejak awal perlu surat rekomendasi itu supaya ketika kita lulus, promotor inilah yang menjadi promotor kita. Nah, itu yang menjadi hal yang berbeda dengan beasiswa lain, dan juga tentunya jika kampus tersebut mensyaratkan kita untuk menulis proposal penelitian atau usulan proposal penelitian, maka itu juga menjadi perlu untuk kita buat. Kemarin di Institut Teknologi 10 November mensyaratkan itu, bagaimana kita bisa membuat proposal penelitian bab 1 sampai bab 3 yang diusulkan saat mendaftar perkuliahan. Nah, karena di skema beasiswa Pemdesu ini
kita daftar kampus itu berbarengan dengan daftar beasiswa ini. Oh, Jadi sifatnya paralel. Ketika kita menyelesaikan seleksi di PT atau perguruan tinggi, kita juga menyelesaikan seleksi di beasiswa ini. Nah, seleksi di beasiswa ini itu ada dua, ada seleksi berkas, administrasi, dan juga ada seleksi promotor. Nah, promotor yang menyeleksi kita itu memiliki memiliki variasi seleksi yang berbeda-beda. Promotor yang satu biasanya berbeda dengan promotor yang lain. Itu sesuai dengan kemauan dari promotor, dan itu memang diberikan hak atau kewenangan langsung promotor memilih mahasiswanya. Nah, kemarin saya diseleksi melalui wawancara, jadi promotor saya mewawancara beberapa mahasiswa yang memilih beliau. Nah, untuk kemudian di akhir dipilih satu orang mahasiswa yang bisa masuk sebagai awardee atau penerima beasiswa ini. Nah, itu tidak mudah jika kita tidak mengenal promotor kita sejak awal, karena tentu akan sangat kesulitan, dan juga tidak mudah bagi kita karena beasiswa ini itu tidak monoton di promotor yang sama. Setiap tahun akan ada regenerasi promotor yang berbeda, sehingga teman-teman diminta untuk memanfaatkan kesempatan jika saat itu jurusan kita tersedia ataupun promotor kita tersedia, maka silahkan daftar. Tapi jika tidak, ya mungkin teman-teman cukup bersabar untuk menanti tahun selanjutnya ataupun mendaftar di beasiswa lain. Nah, itu kemarin yang saya dapatkan, kebetulan di tahun itu ada promotor dari jurusan saya dan juga sama dengan topik penelitian saya, makanya saya bisa mendaftarkan diri di beasiswa ini. Itu. Iya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris, kemudian Ya. rekomendasi dari PT, khususnya dari promotor, ide penelitian maupun prestasi-prestasi ini memang perlu dipersiapkan dari awal ya Kak, Betul. ketika kita ingin mendaftar beasiswa ini. Nah, itu kan gambaran idealnya Kak. Nah, kalau kita lihat di lapangan, biasanya kesalahan apa yang umumnya paling sering dilakukan oleh pendaftar? Nah, ya ya mungkin dari segi kesiapan, Iya. kalau bagi saya. Karena biasanya beberapa beasiswa itu mempunyai timeline yang sangat singkat. Sehingga sejak pembukaan pendaftaran hingga penutupan pendaftaran, ketika kita belum siap akan berkas yang dibutuhkan, itu biasanya akan menjadi penghambat bagi kita bisa masuk ke beasiswa itu. Nah, utamanya di beasiswa PMDSU ini yang mempunyai timeline yang sangat singkat, biasanya buka di bulan Mei atau April, dan tidak selamanya buka di setiap tahun, biasanya ada 2 tahun sekali juga. Makanya syarat-syarat itu perlu diurus dari sekarang atau dari saat kita sejak lulus. Kemarin saya lulus di Desember di akhir tahun, kemudian saya mempersiapkan 3 bulan untuk bahasa Inggris, dan alhamdulillah di bulan keempat itu beasiswa ini hadir. Sehingga apa yang sudah saya persiapkan itu bisa saya isi di persyaratan itu. Nah, yang sangat berat tentunya TOEFL, kendala teman-teman utamanya di luar bahasa Inggris yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, karena TOEFL yang dibutuhkan khususnya untuk masuk di S2 itu sekitar 500 untuk ITP. Nah, itu untuk dalam negeri, beda lagi untuk luar negeri, pasti memiliki persyaratan TOEFL yang lebih tinggi, ataupun beasiswa persyaratan dokumen lain seperti IELTS itu kan. Nah, makanya dokumen itu harus ada sejak dini dan kita persiapkan sejak awal, karena biasanya beasiswa itu lahir secara tiba-tiba dan juga tutup secara tiba-tiba, makanya kita harus mempersiapkan juga secara tiba-tiba. Mungkin itu. Baik. Jadi berkas-berkas itu seperti kemampuan berbahasa Inggris itu memang perlu dipersiapkan sejak awal ya. Yang sebelum bahkan dibuka pendaftaran kita harus siap menghadapi itu. Oke. Baik. Dari penjelasan kita tadi saya sempat mendengar ada kontribusi dari keikutsertaan kita dalam berorganisasi. Nah, sebenarnya seberapa penting pengalaman kita dalam organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya dalam proses seleksi beasiswa ini? Ya, sangat penting menurut saya. Ya, karena kemampuan kita meyakinkan promotor untuk memilih kita sebagai mahasiswanya itu lahir dari bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu yang kita dapatkan melalui organisasi, bagaimana kita
berkomunikasi dengan anggota lain atau dengan pengurus atau bahkan alumni yang ada di organisasi itu. Nah, kemampuan itu yang membuat kita bisa terpilih menjadi mahasiswa, utamanya dari promotor yang melihat kemampuan kita bisa ngomong atau bisa meyakinkan beliau agar memilih kita sebagai mahasiswanya. Nah, kemudian juga organisasi itu membuka cakrawala kita berpikir bagaimana time management, bagaimana mengatur tugas yang bertumpuk saat itu. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan di perkuliahan, utamanya di jenjang S1. Biasanya kan cuma mata pelajaran atau mata kuliah yang kita dapatkan selama menjalani perkuliahan. Bagaimana cara mengatur waktu, cara mengatur pekerjaan yang begitu berat atau begitu banyak, itu yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Sehingga kita butuh wadah atau tempat lain, utamanya yang bisa meningkatkan skill itu. Nah, biasanya pelatihan ataupun organisasi yang ada di S1 itu sangat penting bagi kita masuk ke sana, karena ilmu itu akan lahir di sana. Yaitu. Jadi ada banyak skill-skill yang sebenarnya dibutuhkan oleh beasiswa ini tapi tidak diajarkan di dalam kelas ya Kak. Betul. Dan itu bisa kita peroleh dengan salah satu caranya dengan berorganisasi. Nah, pertanyaannya kan tidak semua mahasiswa ini berorganisasi. Ada istilah mahasiswa kupu-kupu. Betul. Nah, apakah mereka tetap memiliki peluang gitu di beasiswa ini atau bagaimana? Ya. Kalau peluang sebenarnya semua terbuka untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Tapi bagaimana memperbesar peluang itu yang kita bisa lebih ketika kita masuk di organisasi. Karena pastinya mahasiswa yang aktif berorganisasi itu mempunyai kemampuan diri yang berbeda dengan mahasiswa yang kupu-kupu, yang kuliah pulang itu kan. Nah, tapi dari segi kita berorganisasi juga kita tidak boleh melupakan perkuliahan. Nah, bagaimana kegiatan akademisi ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di jurusan itu kita ikuti, kita tetap ikuti tanpa mengabaikan sedikit pun. Karena ketika kita melamar suatu beasiswa pasti nanti akan ditanyakan bagaimana pencapaian saat menjalani perkuliahan S1. Tidak monoton kita hanya ditanya terkait bagaimana aktivitas organisasi kamu, tapi bagaimana sertifikat atau prestasi yang kamu raih selama S1 itu juga dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa. Nah, sehingga dua hal ini, akademik dan juga organisasi, itu sangat dibutuhkan, apalagi kita yang ingin mendaftar di beasiswa. Nah, sehingga perlu dipersiapkan dari awal saat kita masuk di S1, kita daftar berbagai perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung akademisi kita, tapi kita juga tidak lupa untuk masuk ke organisasi yang bisa mendukung bagaimana pengembangan diri kita. Mungkin itu. Baik, jadi pengalaman kita di organisasi ini memang diperhitungkan, tapi kita juga tetap tidak boleh melupakan gitu akademik kita. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin tidak berorganisasi, itu diharapkan untuk tidak berkecil hati, karena selain berorganisasi juga ada banyak wadah-wadah, tempat-tempat lain di mana kita bisa belajar mengembangkan skill-skill yang kita butuhkan untuk mendaftar beasiswa. Seperti itu ya Kak? Betul sekali. Nah, dari semua proses yang Kakak lalui, pasti ada banyak hal yang membentuk diri Kakak saat ini. Nah, kalau itu boleh dirangkum, apa pelajaran yang paling berharga yang Kakak dapatkan dari seluruh perjalanan tersebut? Dari S1 sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Yang pertama, pendidikan mengajarkan kita bagaimana kita bisa respect ke orang lain, atau kita bisa hormat ke orang lain. Karena ketika kita menjalani pendidikan, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan itu ketika kita lihat semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya seseorang itu akan memiliki ego ataupun kesombongan yang lebih rendah. Nah, meskipun ilmunya banyak, tapi karena pendidikan yang kita lalui semakin tinggi, kita menganggap bahwa
apa yang telah kita dapatkan ini belum cukup. Nah, makanya respect kita kepada orang lain itu pasti akan sangat berpengaruh ketika kita memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, ini juga yang saya rasakan ketika saya menjalani perkuliahan S1, mungkin saya merasa bahwa apa yang sudah saya dapatkan ini sudah luar biasa. Tapi ternyata pas saya masuk di S2, utamanya kampus di luar Sulawesi ya, itu apa yang saya dapatkan selama perkuliahan S1 itu tidak ada apa-apanya. Makanya saya merasa bahwa ketika saya tidak lanjutkan pendidikan, pasti saya akan menganggap bahwa ilmu yang saya dapatkan itu sudah cukup. Padahal hal itu belum terbuka saat saya memberanikan diri kuliah di luar Sulawesi. Nah, sama halnya dengan ketika kita masuk ke dalam suatu wadah yang isinya orang-orang bodoh semua, pasti kita menganggap diri kita pintar. Nah, tapi ketika kita masuk di kelompok-kelompok orang pintar, pasti kita menganggap bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, karena saya ingin merasakan bahwa apakah yang saya sudah dapatkan selama ini itu sudah cukup bagi saya atau masih ada yang bisa saya dapatkan, dan itu ternyata masih banyak. Dan sampai saat ini jenjang perkuliahan paling tinggi pun di S3 itu masih saya merasa kekurangan dalam hal ilmu. Makanya saya ingin menjadi akademisi ataupun terjun di dunia akademisi supaya segala pengetahuan ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu masih bisa saya dapatkan. Beda halnya ketika saya mungkin terjun di luar akademisi, mungkin perkembangan ilmu itu tidak akan saya dapatkan lagi. Makanya saya ingin tetap berada di jalur akademisi ini, tetap melanjutkan pendidikan sampai selesai, supaya perkembangan ilmu itu akan terus terupdate, akan terus bisa saya dapatkan. Jadi pendidikan ini membuat kita bisa lebih menghargai orang lain, begitu kan? Betul, bisa Jadi lebih ketika menghargai. kita melanjutkan pendidikan, kita juga bisa mendapatkan peluang bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita, Ya, yang secara tidak langsung itu mendorong diri kita untuk juga mengikuti jejaknya. mengikuti jejaknya. Oh, iya, Kak. Nah, sebagai penutup ini, Kak, saya ingin meminta satu pesan dari kita. Apakah ada pesan atau mungkin motivasi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang saat ini memiliki mimpi untuk melanjutkan studinya dengan program beasiswa ini? Ya, ya, bagi teman-teman khususnya yang ingin terjun ke dunia akademik, tidak menutup kemungkinan bahwa kesempatan itu akan hadir kapan saja. Sehingga kita dituntut untuk mempersiapkan diri dari awal, supaya saat kesempatan itu hadir, kita sudah siap dengan itu. Kemudian juga sesuatu hal atau kesempatan yang ada itu perlu kita coba. Jangan pernah melewatkan kesempatan apapun itu yang hadir, karena kita tidak tahu di mana rezeki kita ataupun di mana takdir kita berada. Sehingga segala sesuatu yang ada itu kita harus coba terus-menerus sampai akhirnya kita ditakdirkan di tempat itu. Dan juga jangan berkecil hati ketika kesempatan yang kita coba itu gagal, karena sesuatu yang berharga itu tidak dapat diperoleh dengan cara instan, tidak dapat diperoleh dengan mudah, sehingga kesempatan itu harus terus kita asah, harus terus kita coba, dan dan tanamkan di dalam pikiran teman-teman bahwa setiap kesempatan yang kita coba itu bukan hal yang sia-sia, itu menjadi pengalaman yang berharga, supaya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik mungkin untuk menghadapi kesempatan-kesempatan yang ada selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas cerita inspiratifnya. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mencari arah atau mungkin masih ragu dengan kemampuannya sendiri, program beasiswa ini mungkin terlihat sebagai sesuatu yang besar dan juga jauh. Tapi perlu diingat, ini bukan sekedar beasiswa, tapi ia bisa menjadi pintu-pintu menuju dunia riset, kontribusi keilmuan, dan juga bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
Bukan seperti itu, Kak? Betul. Ya. Jadi kalau hari ini teman-teman masih ragu untuk mencoba, mungkin bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak memberi diri sendiri kesempatan. Akhir kata demikian podcast Nalar pada kesempatan kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, dan jangan lupa untuk terus belajar, terus bertanya, dan juga terus mencoba. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan like, subscribe, dan juga share, serta membagikan pandangan teman-teman di kolom komentar. Saya Sultan Abdul Bimantara dan juga Kak Fadil, Ya. kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.